Nika tongkat masalah. Kalamun tongkat nika andi keistimewaan, tapi ngakoi cek keistimewaan panika pakhun. Asir Allah seisabat nang tongkat nika. Ini kawan. Kita kita. Ya, yang lain. Sebelumnya air, siapa ada berkanan ya. Muntah pada bulan ini kebenaran. NU itu identik dengan sanad. Laulas sanad lakola mansya'a masya'a. Jikalau tanpa sanad, sekarang itu banyak orang pinter-pinter ngomong tapi tanpa sanad. Lalu biasa di masa ini kan, kalau udah waktu ada minggu pertama, kenapa nyaman itu buat kok menjaga itu? Kenapa panggilan dia pancingan? Jangan jadikan NU sebagai tenda sewaan yang dipakai hanya ketika diperlukan. Semakin sering tenda itu dipakai, akhirnya terjadi bolong-bolong. Kalau panas kepanasan dan kalau hujan kehujanan. Apa segenah betul lama japon beda, PSI beda, PSI beda, Muhammadiyah ini beda. Kenapa Pak Lur? Yang kosong menjaga itu ada yang ada kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai Syaihona Holil penentu berdirinya Nahdlatul Ulama. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Yang subscribe channel ini, semoga rezekinya melimpah ruah dan masuk surga. Yang belum subscribe, subscribe-lah sekarang juga, kudoakan kamu masuk surga. Silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila dalam video ini ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Syaihona Holil penentu berdirinya Nahdlatul Ulama. Judul, Syaihona Holil Bangkalan penentu berdirinya Nahdlatul Ulama. Penulis, Raden Kiai Haji Fuad Amin Imron. Pengantar, Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, MA. Editor, Niko Ainul Yakin. Penerbit, Kahlista. Surabaya. Cetakan, 1 Juni 2012. Tebal, 228 halaman. Presensi Ahmad Tirmidzi Munahwan. Madura yang mayoritas penduduknya banyak orang mengatakan kehidupannya berada di bawah kemiskinan, berwatak keras, mata pencahariannya setiap hari sebagai petani, pedagang, dan mengadu nasib ke berbagai mancanegara. Meskipun banyak orang yang cenderung mengartikan orang Madura dikenal mempunyai kepribadian kurang baik, identik dengan kekerasan, padahal kenyataannya tidaklah demikian. Orang Madura juga mayoritas penduduknya adalah orang yang taat beragama, ramah, halus santun, seperti orang Madura yang ada di Kabupaten Sumeneb. Semangat dan etos kerja yang pantang menyerah dan istiqamahnya dalam meraih cita-cita, adalah salah satu karakter yang dimiliki oleh Madura. Pulau yang terdiri dari 4 kabupaten, yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb ini dikenal dengan tempat kediaman para raja dan kiai. Seperti Raja Sultan Abdurrahman, Asta Tinggi Sumeneb, Raja Batu Ampar Pamekasan, dan salah satu kiai yang cukup fenomenal, yakni Syaihona Holil Bangkalan. Syaihona Holil ini adalah keturunan dari para wali Songo yakni Sunan Kudus, Said Jakfar Shodik, Sunan Ampel, Raden Rahmat, Sunan Giri, Muhammad Ainul Yakin, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, dan bersambung hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak berlebihan jika banyak orang beranggapan bahwa Syaihona Holil dikatakan seorang ulama dan gurunya para kiai se-Jawa dan Madura. Sejumlah murid yang berhasil dicetak menjadi ulama besar oleh Syaihona Holil adalah Hadratus Syaikh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Tambak Beras Jombang, Kiai Haji Bisri Syansuri, Denanyar Jombang, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, Sukorejo Situbondo, Kiai Haji Holil Harun, Rembang, Kiai Haji Ahmad Shiddiq, Jember, Kiai Haji Hasan, Genggong Probolinggo, Kiai Haji Zaini Mun'im, Paiton Probolinggo, Kiai Hai Abi Sujak, Sumeneb, Kiai Hai Toha, Bata-Bata Pamekasan, Kiai Haji Usmuni, Sumeneb, Kiai Haji Abdul Karim, Lirboyo Kediri, Kiai Haji Munawir, Krapyak Yogyakarta, Kiai Haji Romli Tamim, Rejoso Jombang, Kiai Haji Abdul Majid, Bata-Bata Pamekasan,
Dari sekian santri Syekhona Khalil pada umumnya menjadi pengasuh pesantren dan tokoh Nahdlatul Ulama seperti Hadratus Syaikh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah. Bahkan Presiden pertama RI Soekarno juga pernah berguru pada Syekhona Khalil Bangkalan, halaman 17, 177. Selain berhasil mencetak para santri-santrinya menjadi kiai, Syekhona Khalil adalah salah satu kiai yang menjadi penentu berdirinya organisasi terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama yang disingkat NU. Dalam proses pendiriannya para kiai NU tidak sembarangan mendirikan sebuah organisasi. Dalam jangka 2 tahun Kiai Haji Hashim Asy'ari melakukan sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah, untuk mendirikan sebuah organisasi yang mewadahi para pengikut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun yang melakukan istikharah adalah Hadratus Syaikh Kiai Haji Hashim Asy'ari, akan tetapi petunjuk, isyarah, tersebut tidak jatuh ke tangan Kiai Hashim Asy'ari, melainkan isyarah tersebut melalui Syekhona Khalil Bangkalan. Munculnya isyarah sebuah tongkat dan tasbih yang akan diberikan kepada Hadratus Syaikh Kiai Haji Hashim Asy'ari melalui perantara Kiai As'ad Syamsul Arifin, yang merupakan tanda akan berdirinya sebuah organisasi besar yakni Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dalam buku biografi lengkap Syekhona Khalil Bangkalan ini, juga menceritakan beberapa kisah karomah Syekhona yang terkadang sulit dijangkau oleh akal manusia. Seperti dalam kesaksian Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, salah satu santri yang sekaligus menjadi hodim, pelayan, Syekhona Khalil. Suatu ketika Kiai As'ad dipanggil oleh Syekhona Khalil, diperintah untuk memberikan seutas tasbih dan bacaan Asmaul Husna, Ya Jabbar Ya Qahar, kepada Kiai Hashim Asy'ari dan sekaligus memberikan uang Rp1 untuk bekal dalam perjalanan. Setelah memberikan uang sebagai bekal dalam perjalanan, tasbih pemberian Syekhona Khalil akhirnya dikalungkannya kepada leher Kiai Haji Raden As'ad, lalu berangkatlah beliau ke Jombang. Dengan kekuasaan Allah, dalam perjalanan dari Bangkalan hingga sampai di Jombang uang pemberian Syekhona Khalil tetap utuh. Kejadian ini menurut Kiai Haji Raden As'ad adalah bagian karamah yang dimiliki oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Jika kita dicermati dengan seksama ternyata pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama, NU, melalui proses waktu yang panjang. Dan proses berdirinya NU ini, menurut penulis tidak lepas dari perjuangan dan peran tokoh 4 serangkai, yakni Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Namun menurut penulis, penyebutan 4 ulama tersebut bukan berarti menafikan peran penting ulama lainnya seperti Kiai Haji Nawawi Sidogiri Pasuruan, Kiai Haji Ridwan Surabaya, dan Kiai Haji Bisri Sansuri Jombang. Penulis dan editor kurang selektif dan teliti dalam mengoreksi buku ini, banyak kepenulisan yang salah ketik yang tentunya akan mengganggu kepada pembaca. Namun buku ini tetap menarik untuk kita baca dan kita miliki. Dengan membaca buku Syekhona Khalil Bangkalan ini, pembaca akan diajak untuk meneladani perjuangan Syekhona Khalil dan para ulama lainnya ketika melakukan proses berdirinya NU. Mengingat besar perjuangan para tokoh NU, dengan harapan warga NU khususnya para elit-elit NU mampu mengembalikan NU kepada jati dirinya, yaitu sebagai pengayom umat, penjaga pesantren, dan pengawal tradisi. NU bukanlah kendaraan berpolitik praktis yang tujuannya hanya untuk meraih kekuasaan dan jabatan. Wallahu alam. Dosen Sekolah Tinggi Islam Blambangan, Stip, Banyuwangi. Jika Muamil Homar, 2002, menyebut 3 nama ulama yang memiliki peran penting dalam proses pendirian NU, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai pencetus ide, Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai pemegang kunci, dan Syekhona Muhammad Khalil sebagai penentu berdirinya NU, dalam buku ini saya menambahkan 1 ulama lagi, yaitu Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Peran Kiai As'ad dalam konteks ini adalah penyampai isyarat langit dari Syekhona Khalil, yang telah meneguhkan sikap dan pandangan Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk mendirikan NU. RKH Fuad Amin Imron, penulis. Dalam perspektif spiritualitas, Syekhona Khalil adalah tokoh yang berperan secara langsung dalam pendirian organisasi para ulama pesantren. Pesan spiritualitasnya yang disampaikan melalui Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin menjadi faktor penentu bagi berdirinya NU. Dan pesan simbolik Syekhona Khalil inilah yang telah menepis keraguan, kegamangan dan kegelisahan Kiai Hashim untuk mendirikan NU. Keyakinan Kiai Haji Hashim terhadap pesan spiritual gurunya itu, lalu diteruskan secara lahiriah kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai pembawa ide, untuk ditindaklanjuti dalam sebuah permusyawaratan ulama di Surabaya, pada 31 Januari 1926, 16 Rajab 1344 H,
setahun sebelum Syaikhona Khalil wafat. Permusyawaratan para ulama tersebut melahirkan Komite Hijaz, yang kemudian ditetapkan namanya menjadi Jamiah Nahdlatul Ulama. Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, MA, Ketua Umum PBNU yang lalu. Isyarah tongkat Musa dan tasbih yang diberikan Syaikhona Khalil kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari melalui Kiai Asad berhubungan dengan Jamiah sekaligus Jamaah NU. Tongkat Musa adalah simbol komando atau kepemimpinan, leadership, sementara tasbih adalah simbol spiritualitas dan simbol budaya. Kombinasi keduanya, diharapkan agar pemimpin NU memiliki pandangan, sikap dan tindakan yang terjaga keseimbangannya antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Muaranya adalah keteladanan, al-uswah, di mana pandangan, sikap dan tindakan pemimpin NU harus dapat dijadikan teladan oleh jamaah. Kisah tongkat Syaikhona Khalil Bangkalan untuk Kh. Hashim Asy'ari sebelum pendirian NU. Nahdlatul Mafhum, Nahdlatul Ulama, NU, berdiri pada 1926 atau nyaris seabad lalu. Pendirinya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, ulama besar yang dalam lagi luas cakrawala pengetahuannya. Namun, tak banyak yang mengetahui, ada fragmen-fragmen penting sebelum NU benar-benar dideklarasikan di kota Surabaya, pada 1926. Salah satunya, peran Syaikhona Khalil Bangkalan, gurunya para kiai Indonesia, terutama di Jawa. Kiai Haji Hashim Asy'ari sendiri adalah santri Mbah Khalil Bangkalan. Nama lain yang juga populer, pendiri Pondok Pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura. Sebelum pendirian NU, Mbah Khalil memberikan tongkat dan tasbih untuk Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ini adalah bentuk restu sekaligus dukungan guru kepada muridnya yang akan mendirikan jamiah. Peristiwa itu terjadi setelah 2 tahun lamanya, pendiri pesantren Tebu Ireng di Jombang itu, mencari isyarat langit yang tak kunjung datang lewat salat istikharah. Penyerahan tongkat dan tasbih yang diperkirakan terjadi pada 1924 dan dianggap sebagai isyarat langit yang selama ini dicari. Mengutip kanal regional liputan6.com, As'ad, seorang santri, diutus Kiai Haji Khalil mengantarkan tongkat dan tasbih itu ke Tebu Ireng. Kelak murid ini dikenal sebagai Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, pendiri pesantren paling berpengaruh di Situbondo, Salafiyah Syafi'iyah. Hikayat tentang tongkat dan tasbih itu dituturkan Kiai Haji As'ad dalam sebuah ceramah yang direkam dalam pita kaset. Isinya kemudian ditranskrip dan dimuat dalam buku berjudul Syaikhona Khalil Bangkalan Penentu Berdirinya Nahdlatul Ulama. Buku yang terbit pada 2012 ini ditulis mantan Bupati Bangkalan Raden Kiai Haji Fuad Amin Imron, yang wafat pada 16 September 2019. Terlepas dari semua kontroversi dan skandal dalam 71 hidupnya, buku ini terasa istimewa karena penulis adalah cicit Syaikhona Khalil Bangkalan, ulama yang disegani itu. Selama nyantri ke Mbah Khalil, As'ad muda hanya ditugasi mencari kayu bakar. Namun, pada 1924 itu, ia dipercaya mengemban amanah besar, mengantarkan tongkat dan tasbih itu, dari Bangkalan menuju Tebu Ireng. Maka Kiai As'ad adalah saksi sekaligus pelaku sejarah berdirinya NU, sebuah organisasi keagamaan dengan jumlah pengikut terbanyak di Indonesia. Kiai As'ad memulai kisahnya 6 tahun sebelum NU diresmikan di rumah Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kota Surabaya, pada 31 Januari 1926. Menangkal Wahabi. Pada 1920, kata Kiai As'ad, sebanyak 67 ulama Nusantara berkumpul di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Selama sebulan, mereka bermukim di rumah Kiai Muntaha Desa Jengkebuen, guna membahas kemunculan aliran baru yang gencar menyiarkan pemurnian ajaran Islam dengan hanya berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Para ulama itu resah oleh aliran baru yang kemudian hari dinamai Wahabi karena mengharamkan tahlil dan ziarah kubur, sebuah ajaran yang sudah lama dipraktekkan oleh pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa Wali Songo ke Tanah Jawa. Pertemuan gawat di tahun 1920 itu tak menemukan solusi bagaimana meredam Wahabi yang gerakannya kian gencar dan masif. Mereka butuh fatwa Syaikhona Muhammad Khalil, seorang ulama di Bangkalan yang masyhur karena kealiman dan kewaliannya juga mertua Kiai Muntaha. Belum sempat Kiai Muntaha menemui sang mertua, Syaikhona Khalil mengutus Nasib, seorang muridnya ke Jengkebuen. Nasib diminta membaca surat Asy-Sya'af ayat 8 dan 9 kepada para ulama di rumah menantunya itu. Para ulama itu puas dan lalu pulang,
Karena ayat itu rupanya adalah fatwa yang mereka tunggu atas munculnya gerakan yang dicetuskan ulama Arab Saudi, Ibnu Abdul Wahhab yang pengaruhnya begitu kuat setelah kota Mekah ditaklukkan seorang kepala suku bernama Al-Salud yang kemudian mendirikan kerajaan dan masih berkuasa sampai kini. Itulah karomah Kiai Kholil. Sudah tahu jawaban atas sebuah pertanyaan yang belum disampaikan, kata Kiai Haji Raden As'ad. Antara tahun 1921 hingga 1922, sesudah pertemuan ulama di Bangkalan 2 tahun sebelumnya, sebanyak 46 ulama Pulau Jawa dan Madura bertemu di kawasan Surabaya, rumah Kiai Haji Mas Alwi. Kali itu pokok bahasan lebih konkret yaitu pembentukan sebuah organisasi untuk menangkal kemunculan. Karena tak juga menemukan jalan keluar, kata As'ad, seorang kiai akhirnya menghadap Syekhona Kholil Bangkalan. Dia kemudian bercerita pernah membaca tulisan Sunan Ampel sewaktu nyantri di kota Madinah. Isinya menceritakan Sunan Ampel pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itu Nabi Muhammad berpesan agar ajaran Ahlus Sunnah dibawa ke Indonesia karena orang-orang Arab sendiri tidak mampu melaksanakannya, ujar As'ad. Penyerahan tongkat dan berdirinya Nahdlatul Ulama. Di Cirebon, pada 1921 itu, Kongres Islam pertama digelar. H.W. Cokro Aminoto, tokoh Sarekat Islam, memimpin Kongres. Namun tujuan Kongres untuk menyatukan visi dan misi umat Islam dan mengurangi ketegangan antar kelompok tak tercapai. Al-Irsyad yang diwakili Ahmad Soorkati dan ulama tradisional yang diwakili Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Asnawi Kudus berbeda pandangan soal mazhab. Di tengah berbagai upaya menyatukan visi umat Islam itu dan tarik ulur kiai-kiai tradisional membentuk organisasi baru. Pada sebuah pagi di awal 1924, Kiai Kholil tiba-tiba memanggil Kiai Haji Raden As'ad. Dia diminta sang guru mengantarkan sebuah tongkat pada Kiai Haji Hashim Asy'ari di Tebu Ireng. Pada akhir tahun itu, As'ad dipanggil lagi, kali ini mengantarkan tasbih. Menurut Kiai As'ad, ketika menerima dua benda itu, Kiai Haji Hashim memberi reaksi yang berbeda. Saat menerima tongkat disertai potongan ayat surat Taha ayat 17-23, Kiai Haji Hashim langsung berujar bahwa dengan tongkat itu hatinya makin mantap untuk mendirikan organisasi bernama Jamiatul Ulama dan tongkat itu disebut sebagai tongkatnya Nabi Musa. Sementara menerima tasbih yang disertai bacaan Ya Jabbar, Ya Qahar, 2 dari 99 Asmaul Husna, Kiai Haji Hashim Asy'ari berujar bahwa yang melawan ulama akan hancur. Saat disuruh Kiai Haji Kholil 2 kali ketemu Kiai Haji Hashim, saya dikasih ongkos dan tidak saya belanjakan, sampai sekarang masih ada, ujar As'ad. Setahun kemudian, Kiai Haji Kholil Bangkalan meninggal dunia tahun 1925, pada hari ke-29 bulan Ramadan. Setahun berselang, tepatnya pada 31 Januari 1926, NU resmi didirikan di rumah Kiai Haji Wahab Hasbullah di Kampung Kertopaten, Surabaya. Tanggal ini adalah tanggal dibentuknya Komite Hijaz. Sebuah komite yang akan dikirim ke Mesir untuk mengikuti Muktamar Islam Dunia Pertama, untuk memperjuangkan agar penguasa Arab Saudi tetap memperbolehkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan di Mekah. Atas usul Kiai Haji Mas Alawi, nama Komite Hijaz diganti menjadi Nahdlatul Ulama, nama yang kemudian disepakati resmi menjadi nama organisasi untuk didaftarkan pada Gubernur Hindia Belanda. Salah satu penyusun anggaran dasar NU adalah Kiai Haji Dahlan Nganjuk. Dan lambang NU dibuat oleh Kiai Haji Ridwan Abdullah Surabaya. Sudah jelas, ini kesaksian saya. Karena saya tahu awal pembentukan NU yang saya cintai, ujar Kiai Haji As'ad dalam ceramah itu. Demikianlah kabar Nusantara hari ini yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami, jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.